Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasal yang ke-12 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Firman yang hidup, kami datang dengan hati yang rendah dan terbuka. Singkirkan segala kesombongan dan jadikan kami siap dibentuk oleh firman-Mu. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin. Yohanes 12 ayat 9-11. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Imam-imam kepala berencana untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Sahabat Scripture Union Indonesia, sebagian besar dari kita mungkin pernah diperhadapkan pada pilihan menjaga reputasi atau kebenaran. Tidak jarang terjadi situasi di mana ada orang yang bersedia mengakui kebenaran meski muncul resiko terhadap reputasinya. Sebaliknya, ada pula orang yang menolak kebenaran demi mempertahankan reputasinya. Namun tampaknya orang yang hanya mengejar reputasi tanpa kebenaran, cepat atau lambat akan kehilangan keduanya. Bacaan kita mengisahkan imam-imam kepala melakukan tindakan ekstrim untuk menolak kuasa Yesus dan berusaha menghilangkan bukti kuasanya. Lazarus yang dibangkitkan dari kematian menjadi bukti nyata bahwa Yesus berkuasa atas hidup dan mati. Berbeda dari orang-orang Yahudi yang datang ingin mendengar Yesus dan melihat Lazarus juga, para imam kepala justru ingin menghapus atau menutupi kebenaran soal kuasa Yesus. Imam-imam kepala ingin menyingkirkan Yesus karena takut kehilangan kekuasaan dan reputasi. Mereka berharap dapat membunuh Lazarus juga demi menghapus bukti hidup sehingga kuasa Yesus bisa disangkal. Namun, itu sia-sia. Masih ada saksi-saksi yang melihat langsung peristiwa itu. Banyak orang Yahudi meninggalkan imam-imam kepala dan percaya kepada Yesus. Agustinus dari Hippo, teolog dan filsuf ternama, mengatakan, kebenaran itu seperti singa, tidak perlu dipertahankan, cukup dilepaskan, dan dia akan membela dirinya sendiri. Maksudnya, meskipun manusia berusaha menghalangi atau menghapus bukti kebenaran Tuhan, kebenaran itu akan tetap berkuasa dan tidak bisa dihancurkan. Sebagai manusia, siapa yang tidak ingin memiliki reputasi yang baik di mata orang lain? Tetapi, sebagai orang Kristen yang memiliki hidup baru melalui karya, kesengsaraan, dan kebangkitan Kristus, kita diingatkan antara kebenaran dan reputasi. Selalu yang utama adalah kebenaran. Tetaplah kita senantiasa mempertahankan kebenaran meskipun hal itu menyakitkan atau beresiko, bahkan barangkali mengancam nyawa. Jangan korbankan kebenaran demi reputasi. Mari kita berdoa. Kristus Yesus yang adalah kebenaran sejati, teguhkan hati kami agar tidak mengorbankan kebenaran demi nama baik atau pujian manusia. Berilah kami keberanian untuk tetap jujur dan setia, sekalipun harus berjalan di jalan yang sempit. Biarlah hidup kami berkenan kepadamu lebih daripada mencari reputasi di hadapan dunia. Di dalam nama-Mu Yesus, kami memohon. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian,
Silakan kirimkan nama, alamat lengkap dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.